Halo guys, perkenalkan nama saya Teresa Mamahit dengan NIM 1906-1102-064. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Analysis Individual Difference, Educational Experience, Cultural Background, and Individual Goals, Diversity in the Workplace. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik. Perbedaan ini seperti ras, etnis, gender, maupun lebih luas lagi mencakup usia, pendidikan, bahasa, agama, menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu suatu yang pasti dalam diri seseorang, di mana perbedaan itu bisa menimbulkan konflik jika adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, tetapi setidaknya konflik itu sendiri adalah hal yang wajar tergantung pribadi orang dalam mengendalikan emosi saat menghadapi konflik yang terjadi. Selanjutnya, karakteristik individu. Yang pertama, umur. Umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, merespons stimulus yang dilancarkan oleh individu lain. 2. Jenis kelamin. Penelitian membuktikan bahwa sebenarnya kinerja pria dan wanita dalam menangani pekerjaan relatif sama. 3. Status perkawinan. Pemaknaan tentang pekerjaan akan berbeda antara karyawan yang single dengan karyawan yang sudah menikah. 4. Ras atau suku. Perbedaan ras atau suku dapat memperkaya budaya suatu negara atau lingkungan. Tujuan individu. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk pada saat kesatuan kerja atau organisasi berdiri. Budaya organisasi terbentuk dalam waktu yang relatif lama karena budaya organisasi bersumber dan dipengaruhi oleh budaya eksternal dan budaya internal. Pembentukan budaya organisasi pada saat lingkungan organisasi belajar menghadapi masalah, baik yang menyangkut perubahan-perubahan eksternal maupun internal yang menyangkut persatuan dan kesatuan organisasi. Selanjutnya, keanekaragaman di tempat kerja. Keberagaman di tempat kerja adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri individu seperti etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, agama, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai, etika, kemampuan, kebaikan, dan asal kebangsaan dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Dalam suatu organisasi perlu menerapkan manajemen keragaman, yaitu untuk mengambil langkah dalam memaksimalkan potensi keberagaman dengan perbedaan-perbedaan atas karakteristik para anggotanya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, menciptakan tempat kerja yang inklusif. 2. Keterlibatan karyawan atau employee engagement. 3. Mengurangi pergantian karyawan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan.